Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi ini Tuhan. Dan beri kami kerendahan hati kepada kami semua yang mendengarkan pagi ini ya Tuhan Yesus. Agar kami dapat menerima firman pagi ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Tema kita baru ya, walking in godliness. Ya, atau berjalan dalam kesalehan ya. Bahasa aslinya kesalehan ini adalah eusebeia ya, yang artinya hidup dengan iman yang nyata. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya pada Tuhan, maka harusnya hidup kita mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua ya, hidup dengan perilaku yang benar ya. Jadi kita memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kerajaan Allah, memiliki karakter Kristus. Dan yang ketiga, hidup saleh itu maksudnya adalah hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Ya, dalam Alkitab ada ya, salah satu contoh orang yang hidupnya saleh yaitu Ayub ya. Ayub adalah orang yang saleh yang tidak mencobai Tuhan walaupun dia sedang mengalami pergumulan yang sangat berat ya. Kita bisa tanya ke diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang saleh ya? Ya, pasti kalau saya ya jawabannya sangat diplomatis ya, berproses, berproses menjadi orang yang saleh gitu. Ya, pernah nggak sih Bapak dan Ibu semua di sini merasa begitu putus asanya sampai mempertanyakan segala sesuatunya yang terjadi itu ke Tuhan gitu. Dan di tengah pergumulan yang berat itu kita mulai mempertanyakan, bertanya dan mempertanyakan ya tentang Tuhan gitu. Dan bertanya dan mempertanyakan itu berbeda ya kalau kita ini ya. Kalau bertanya itu kan kita butuh yang namanya informasi, kita butuh yang namanya penjelasan. Nah, tapi kalau seorang mempertanyakan Tuhan, itu artinya dia sedang meragukan Tuhan, dia sedang mulai menantang Tuhan, dia sedang memberontak, dia sedang menolak kebenaran Tuhan itu. Dan contohnya itu misal, Tuhan, apakah Engkau sungguh-sungguh ada? Apakah Engkau sungguh peduli kepadaku? Apakah Engkau tahu apa yang sedang kualami? Apakah Engkau sanggup menolongku, Tuhan? Atau misal, kalau Engkau benar-benar ada, Tuhan, tolong buktikan sekarang juga. Sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakit anakku, atau misal sembuhkan penyakit suamiku atau istriku. Ya, saya rasa pertanyaan dan pernyataan yang barusan saya sebutkan ini adalah eh, pernyataan dan pertanyaan yang sangat manusiawi ya. Ya, tapi meskipun ini adalah hal yang sangat manusiawi, hal ini itu menyentuh inti dari dosa yang serius ya. Kan tertulis di Alkitab bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, pagi ini kita mau belajar tentang mencobai Tuhan dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka
aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, jadi untuk memahami dosa bangsa Israel di Rafidim ini kita harus melihat kembali ya perjalanan mereka. Kita semua di sini pasti tahu ya cerita bahwa sebenarnya waktu itu tuh mereka baru saja melihat sebuah kenyataan, kesaksian ya tentang 10 tulah yang menghancurkan menghancurkan Mesir ya, maaf, menghancurkan Mesir dan mereka baru saja melihat Laut Merah terbelah. Laut Teberau itu terbelah di hadapan mereka. Ya, mereka berjalan melewati laut itu. Dan ketika mereka sampai di seberang itu, tentara Firaun yang mengejar mereka itu tertutup gelombang dan tentara-tentara itu akhirnya mati. Ya, ya, umat Israel tidak membiarkan em, maksudnya umat Israel itu tidak dibiarkan Tuhan itu kelaparan dan kehausan ya. Tuhan tetap menyediakan mana di pagi hari dan sore harinya ada burung puyuh. Kemudian Tuhan menyertai mereka pada siang hari itu ada tiang awan yang membuat mereka itu tidak kepanasan dan saat malam hari itu ada tiang api. Jadi mereka tidak akan kedinginan gitu. Nah, ini berbicara tentang Tuhan hadir dan memelihara. Ya, tetapi apa yang terjadi ya di ayat yang ke-1 ya, Tuhan memerintahkan mereka sesuai dengan titah Tuhan untuk berkemah di Rafidim ya. Ya, kalau kita tahu ya, sebenarnya Rafidim atau Refidim ya, ini artinya adalah tempat persinggahan, tempat pemberhentian atau tempat istirahat ya, resting place, resting places ya. Kalau kita misalnya kita kita keluar kota naik bis atau naik mobil ya, kita lewat tol gitu. Dan di sana kan ada yang namanya rest area. Nah, itulah yang dinamakan Rafidim ya. Dan kita tahu ya, ketika kita sedang berada di rest area itu ada banyak fasilitas di sana ya. Ada tempat makan, ada tempat minum, ada tempat istirahat lah, tempat duduk-duduk, ada juga toilet gitu. Nah, tetapi di Rafidim ini, tempat umat Israel ini berkemah, tidak ada air untuk diminum ya. Ya, tidak ada air. Di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu ya. Ya, ketika mereka di Rafidim ini mereka bukannya mereka ini tersesat, tapi mereka ini eh, melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan ya. Dan eh, waktu di sana itu ternyata tidak ada air untuk diminum gitu. Ini bukan karena mereka salah jalan, tapi ini adalah bagian dari rencana Tuhan ya, karena Tuhan ingin menguji iman mereka ya. Sama halnya dengan kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita semua di sini sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi kok keadaannya di depan ini kok belum bertambah baik gitu ya. Ya saya mau bilang pada kita semua bahwa lewat kisah ini ya sebenarnya kita ini diingatkan bahwa kita pun yang sedang mengalami keadaan yang belum bertambah baik ini sedang mengalami yang namanya diuji iman kita oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ketika mereka tiba di Rafidim ya, tidak ada air itu sebenarnya bukan yang pertama kalinya yang mereka rasakan itu ya. Maksudnya mereka bukan pertama kalinya merasakan kehausan itu gitu ya. Sebelumnya bangsa Israel juga mengalami namanya kehausan itu di Mara. Ya, airnya pahit. Lalu Tuhan itu menyuruh Musa melemparkan kayu dan air yang pahit itu menjadi manis ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, ini adalah pola yang berulang yang dialami oleh bangsa Israel ya. Ketika kesulitan datang, Tuhan menolong ya. Ini adalah pola Tuhan dan hal ini tidak hanya dialami oleh bangsa Israel, tetapi juga menjadi pola berulang bagi
kita semua yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan ya. Dan kalau kita baca di ayat yang kedua, ya, di sini jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Ya, kita bisa mendapati bahwa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sangat parah ya. Menurut saya ini sangat parah karena mereka ini mencobai Tuhan ya. Dan di ayat yang ketujuh ya, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, Bapak Ibu, Masa, Masa ya dan Meriba itu berasal dari bahasa asli ya. Kalau Masa itu artinya menguji atau mencobai ya. Biasanya kan eh, kalau menguji, mencobai itu kan biasanya Tuhan ya yang menguji manusia ya. Tuhan izinkan ujian datang ke manusia itu, tapi kali ini ya manusia yang menguji Tuhan ya. Mereka melakukan hal itu karena mereka ini ragu, mereka tidak percaya. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah melihat eh, eh, melihat keajaiban gitu ya. Dan kemudian ya Meribah atau Meribah ya artinya adalah pertengkaran, perbantahan ya atau perselisihan ya. Ini mencerminkan sikap hati bangsa Israel ini dan ketika mereka menghadapi masalah ya bukannya mereka ini datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, berdoa dan meminta belas kasihan kepada Tuhan, tapi mereka berdoa datang itu dengan menantang Tuhan, menuntut Tuhan gitu ya dan memberontak kepada otoritas Tuhan gitu. Jadi mencobai Tuhan itu yang pertama adalah meragukan kehadiran Tuhan dan kuasanya ya. Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat loh ke bangsa Israel ini dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, tapi mereka tetap meragukan kehadiran dan keberadaan Tuhan di tengah mereka ya. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, tetapi ketika diperhadapkan pada masalah ya, mereka mengabaikan mujizat-mujizat yang telah dilakukan kepada mereka gitu, dilakukan Allah kepada mereka sebelum-sebelumnya ya. Dan mereka mengabaikan kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup mereka dan mereka ini mengecilkan Tuhan sebagai sosok yang harus membuktikan dirinya gitu. Jadi mengecil Tuhan itu harus membuktikan dirinya setiap kali mereka itu berada dalam masalah ya. Ya saya percaya kita semua di sini itu pasti memiliki masalah ya. Kita pasti memiliki masalah yang sesuai dengan porsi kita. Ya, tapi yuk jangan seperti bangsa Israel yuk yang ketika diperhadapkan masalah ya, malah menuntut Tuhan untuk membuktikan dirinya gitu. Jadi satu hal yang harus kita tekankan ya, Tuhan itu tidak perlu membuktikan dirinya lewat masalah-masalah kita. Ya, karena ketika kita mulai menuntut Tuhan untuk membuktikan dirinya di tengah masalah kita, sebenarnya kita itu sedang mencobai Tuhan ya. Dan iman yang sejati itu kita tidak menuntut Tuhan untuk membuktikan dirinya ya. Iman yang sejati itu kita percaya walaupun kita ini belum melihat dan walaupun misalkan ya kondisi kita ini sekarang ini sedang tidak ada air ya, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan dan iman yang sejati ini tidak akan goyah meskipun hidup terasa membingungkan dan hidup ini penuh dengan ketidakpastian ya. Di awal tadi saya juga sempat menyinggung tentang Ayub ya. Ayub adalah orang yang saleh yang memiliki iman sejati. Ya, padahal kita tahu bahwa iblis sudah mengambil harta kekayaannya, lembunya, keledainya dirampas ya. Terus anak-anaknya, kesehatannya pun dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terkena barah ya, bernanah ya. Bahkan dia juga kehilangan dukungan istrinya. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah ya. Tetapi dalam kondisi yang terpuruk ini ya, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan ya. Ya,
Itu. Dan kemudian yang kedua ya, mencobai Tuhan yang kedua itu adalah melakukan dosa terus-menerus hingga melampaui kesabaran Tuhan. Ya, kita tahu ya bahwa Tuhan itu sabar, tapi kesabaran Tuhan juga ada batasnya ya. Orang Israel ketika ada masalah, mereka selalu datang kepada Musa dengan marah penuh emosi gitu. Bahkan eh, bahkan membentak-bentak gitu kali ya gitu. Ya, ketika di Laut Merah itu juga ya, ketika di Laut Teberau itu, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Atau ketika di Mara, apakah yang akan kami minum gitu? Terus ketika di padang gurun Sin ya, lebih baik kami mati di Mesir. Di sana kami makan roti sampai kenyang. Dan ketika mereka di Rafidim ya, mereka juga mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan ya. Mereka tidak memohon dengan tenang gitu ya, tapi mereka bertengkar, mereka bersungut-sungut, bahkan memaksa seakan-akan itu adalah kewajiban Tuhan untuk memenuhi keinginan mereka gitu ketika mereka diperhadapkan dalam masalah ini ya. Dan kemudian ya, mencobai Tuhan yang ketiga itu adalah meragukan karakter Allah ya. Ya, karakter Allah ya, kita tahu ya bahwa Allah itu baik, Allah itu kasih, tetapi mereka meragukan Allah mengasihi mereka. Mereka merasa dibiarkan di padang gurun, mereka dibiarkan mengalami masalah-masalah. Padahal ya, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang adil dan yang benar, yang penuh dengan anugerah ya. Kita tahu semuanya, Bu. Itu. Dan eh, itu sebabnya ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa Tuhan ini tetap baik, tetap mengasihi kita, meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang Ia lakukan ya. Dan ada masa kita nggak ngerti ya apa yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita ya. Harapan kita seolah-olah ini kandas, tapi itu tadi ya Bapak Ibu ya, kita harus ingat bahwa Tuhan ini tetap baik dan tetap mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan sharingkan ke breakout room ya, ada tiga. Yang pertama, pernahkah Anda merasa Tuhan jauh atau tidak peduli saat menghadapi masalah? Bagaimana respon Anda waktu itu? Terus yang kedua, apakah kebaikan Tuhan yang pernah Anda alami tetapi mungkin terlupakan saat berada dalam tekanan? Dan yang ketiga, bagaimana cara Anda belajar mempercayai Tuhan tanpa harus melihat bukti secara langsung? Itu pertanyaan sharingnya. Mungkin boleh di screenshot dulu ya, mungkin Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke breakout room kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan firman ya Tuhan, sempurnakan firman pagi hari ini ya Tuhan Yesus, dan biar Roh Kudus-Mu yang memberi pencerahan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.